Di taman kota banyak ulat bulu. Inilah sebab kenapa gagal raih Kalpataru. Duhai Corona, cepatlah kau berlalu. Aku sudah rindu tatap muka dengan para guru. Simpan udang dalam peti, paling enak dibuat sambal terasi. Bapak Ibu Panitia Pedagogika Award yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan orasi dengan tema Inovasi Pendidik di Masa Pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang seluruh dunia mengalami musibah dilanda pandemi COVID-19 dan merusak seluruh tatanan sendi-sendi kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dari segi pendidikan, lebih dari setahun anak-anak kita terpaksa belajar dari rumah. Seperti yang sudah kita rasakan bahwa pembelajaran dari rumah atau dikenal dengan PJJ tidak seefektif bila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Akhirnya, pada bulan Februari 2021, pemerintah kabupaten membuat kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namanya juga terbatas, maka pasti terdapat prasyarat untuk melakukan tatap muka, di antaranya seperti batasan jam tatap muka, batasan jumlah peserta didik, batasnya kegiatan di luar kelas. Namun, jika dalam satu wilayah masuk pada zona merah, maka sekolah yang ada di wilayah tersebut melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga guru bingung dalam menyusun rencana pembelajaran. Disinilah peran seorang pengawas sangat dibutuhkan dalam membina para guru, memberikan motivasi dan dorongan kepada pendidik ataupun kepala sekolah untuk berinovasi dalam proses pembelajaran agar kemungkinan efek loss learning pada peserta didik dapat diminimalisir. Dalam hal ini, pengawas sekolah memiliki peran penting untuk memastikan kualitas pembelajaran bisa tetap terjaga meski dilakukan di tengah pandemi. Seperti halnya pembelajaran. Pandemi COVID-19 mengharuskan pengawas sekolah juga melaksanakan tugas supervisi secara jarak jauh. Terkait dalam hal ini, pengawas sekolah juga harus beradaptasi dan mengubah strategi dalam melakukan supervisi akademik. Pengawas sekolah dituntut untuk mampu mendesain pada situasi non tatap muka. Hal ini dilakukan agar kesinambungan kontrol mutu sekolah terus bergulir sehingga tak ada alasan untuk melakukan supervisi. Di tengah kondisi yang segalanya serba terbatas, saya sebagai pengawas memilih untuk melakukan peran pengawasan lewat sistem daring dan luring. Untuk luring, sesekali saya melakukan kunjungan ke lembaga PAUD, melakukan pembinaan, evaluasi, dan monitoring serta melakukan penilaian proses dan hasil program pengembangan sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk daring, saya memanfaatkan teknologi Android, yakni memaksimalkan WhatsApp dan Google Form untuk melaksanakan tugas kepengawasan. Banyak kendala yang saya hadapi dalam mengaplikasikan sistem ini, terutama dalam sistem daring. Masih terbatasnya kemampuan IT dalam hal pengoperasian Android dan Google Form oleh pendidik dan kepala sekolah, membuat saya harus mampu memposisikan sebagai motor penggerak semangat guru untuk terus belajar dan mencoba. Bukan hanya itu, dampak COVID-19 terhadap ekonomi mempengaruhi kemampuan guru dan kepala sekolah dalam memfasilitasi Android mereka dengan pulsa data.
juga ketersediaan internet yang belum merata di daerah kami menjadi kendala besar. Namun demikian, sebagai pengawas, saya selalu menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait agar fungsi kepengawasan yang melekat dalam tugas saya tetap berjalan. Demikian orasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.